Assalamualaikum sahabat Diari Sobat 7. Kembali lagi di channel kami. Jangan bosan-bosan ya untuk kalian menyimak video cerita romantis Diari Sobat 7. Pada video kali ini Mimin akan bercerita kembali tentang sosok Gus Asmi yang sedang merindukan kenangan masa kecil bersama Abah Kiai atau kakeknya. Untuk menyingkat waktu yuk mari kita simak videonya. Hehehe. Cerita romantis Diari Sobat 7. Episode 147, Kenangan Indah Bersama Abah Kiai atau Sang Kakek. Kebingungan masih menggunung, tak sekejap pun mata Asmi dapat terpejam. Bahkan kali ini pagi sudah hampir menyapa, bahkan kantuk pun tak mau datang berkunjung. Bayangan masa lalu berkelebat di pikirannya. Bayangan Kiai Badrus terus membayang di pelupuk matanya. Bagaimanapun, pria itu adalah separuh jiwa Asmi, yang menyayanginya dengan sepenuh hati. Ia ingat betul bagaimana kenangannya dengan Kiai Badrus dan Fahmi kecil saat itu. Bagaimana Asmi dan Fahmi yang sering berebut mainan, berujung pada sembunyi-sembunyian di balik sarung kakeknya. Bagaimana pria itu terkekeh melihat tingkah pola cucu-cucunya. Flashback on, besok, kamu kalau besar kamu harus jadi kiai besar le. Suara pria sepuh itu menggema di telinga Asmi. Abah memang kayak bapak, sukanya nyuruh aku jadi kiai. Aku mau jadi pengusaha Abah. Asmi yang kala itu masih SMP selalu beradu argumen dengan kakeknya. Hahaha, apa iya? Iya, bapak juga bilang begitu. Lah kamu apa nggak mau jadi kiai? Lah kenapa aku harus jadi kiai bah? Asmi menanya balik dengan tatapan penuh tanya yang mengintimidasi. Jelas pria sepuh itu tergelak. Loh, ditanya kok nanya balik? Lah kalau aku kan jelas. Aku mau jadi pengusaha sukses. Aku mau punya pabrik besar. Lah terus kalau kamu jadi pengusaha siapa yang neruskan pondok ini Mi? Iya kan banyak cucu yang lain juga Abah. Tapi pondok ini cocoknya sama kamu Mi. Lah kenapa harus aku? Kenapa yang lain boleh mengejar mimpinya sedangkan aku nggak bah? Kenapa orang tua itu harus memaksakan mimpi mereka pada anaknya? Kiai Badrus terdiam, tak menyangka jika Asmi kecil bisa berargumentasi sesengit itu. Bukan nggak boleh Mi, tapi pondok ini berisi banyak harapan dari kami. Tapi ya nanti kamu mengerti sendiri. Tapi kamu juga berhak mengejar mimpimu Mi, kejarlah. Tapi suatu saat kembalilah lagi ke sini. Siapa yang nanti menjenguk makamku kalau enggak kamu? Asmi terdiam tak bisa berucap. Abah sukanya bilang yang mati-mati aja. Hehehe, ya suatu saat nanti Abah pasti mati Mi. Ah, aku nggak suka Abah bilang begitu. Nanti siapa yang belain aku kalau bapak marah? Hahaha, makanya jangan ribut sama bapakmu aja Mi. Aku gini kan juga niru bapak sama Abah. Hahaha, iya le, iya, wis itu makan dulu. Sudah disiapin Indomie double sama Nyai. Adegan perbincangan itu pun berakhir dengan uang saku pecahan 20 ribuan. Kala itu, 20 ribu amat banyak nilainya. Jelas Asmi akan senang dan lupa akan perdebatannya dengan sang kakek. Tak lupa, Indomie double dengan telur double juga adalah makanan kesukaan Asmi kala itu, dan hanya akan didapatkan di rumah kakeknya saja. Jelas sang umik tak akan mengizinkan anaknya makan micin sebanyak itu. Ingatan Asmi berpendar saat tahun 2008, saat ia dinyatakan diterima di salah satu universitas negeri besar di Jawa Barat. Sebelumnya ia sudah diterima di Universitas Islam dengan jurusan manajemen dakwah. Jelas itu adalah pilihan sang ayah. Ayahnya sendiri yang mendaftarkannya tanpa sepengetahuan Asmi. Asmi sendiri nekat daftar sendiri setelah mendapat restu sang kakek. Gegap gempita bahagia, karena akhirnya ia selangkah lagi mendapatkan impiannya, meski ditentang habis-habisan oleh sang ayah. Padahal jelas, insting pengusaha Asmi adalah hasil darah sang ayah. Namun melihat beratnya dunia bisnis, ia menginginkan Asmi fokus ke pondok saja, terlebih melihat bakat Asmi yang besar dan harismanya. Jelas sang ayah mempunyai harapan besar pada sang anak.
Baru saja ia akan memberi kabar bahagia pada sang kakek. Rupanya kabar buruk menghinggapi terlebih dahulu. Sang kakek terkena serangan jantung dan dilarikan di rumah sakit. Dengan kecepatan penuh Asmi melajukan motornya sambil membawa pengumuman penerimaan mahasiswa baru itu. Ia ingin memberitahu sang kakek bahwa apa yang diperjuangkannya selama ini menemui hasil. Tanpa sadar tangisnya berderai sepanjang jalan, mengingat kasih sayang sang kakek. Tiba di ruangan sang kakek terbaring lemah di berangkar, nafasnya tersengal, lalu mengulas senyum saat sang cucu kesayangan datang. "Mi, Abah nggak boleh sakit," tangis berderai di pipi Asmi. "Loh, sakit ini kan juga kehendaknya Gusti Mi. Kalau Gusti sudah berkehendak, Abah bisa apa?" Asmi hanya terdiam dalam tangisnya. "Gimana kuliahmu?" "Asmi keterima 2 jurusan Bah. Pilihannya Bapak." "Sama pilihan Asmi. Asmi keterima Bah." Tangis kembali berderai. Memang pinter cucuku ini. Nanti lepas kuliah cari ilmu di luar negeri Mi. Yang tinggi. Jangan cuma di sini. Tapi nanti kembali lagi ya Mi, urusin makamku nanti. Urusin pondokku lagi." "Iya Abah. Tapi Abah jangan begini. Abah sembuh dulu. Sembuh atau mati urusannya Gusti Mi. Kita ini tinggal menjalani." Asmi menatap gamang pada bibir sang pria paruh baya, putih dan pucat, dan agak bergetar. "Mi, dalam Kiai, tolong bacakan aku Yasin, Ar-Ra'du, sama Tabarok Mi." Asmi menangis mendengar permintaan sang kakek. Tanpa suara, ia segera mengambil wudhu dan duduk di samping sang kakek. Ia pun meraih mushaf kecil di tasnya, lalu mulai membaca satu persatu surat yang diminta sang kakek tersayang. Sampai pada akhir surat Al-Mulk, Asmi mulai mendengar suara nafas yang mulai melemah. Segera Asmi membisikkan kalimat tahlil di telinga sang kakek. "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Suara lemah sang kakek pertanda berakhirnya nafas yang terhembus. Asmi hanya menahan tangis, berusaha ikhlas meski amat berat melepas kepergian lelaki yang disayanginya itu. Sampai bertahun-tahun pun, kenangan Asmi kehilangan sang kakek masih terasa sedihnya. Bahkan tiap kembali ke pondok itu, rasa sakit dan rindu itu tak pernah berkurang. Bayangan kasih sayang sang kakek selalu terkenang di hatinya. Flashback off. Andai sang kakek masih ada saat ini, jelas ia tak akan sebingung ini menghadapi masalah ini. Kakeknya seumpama pegangan, yang bisa memberikan Asmi pandangan. Beruntung Asmi menemukan sosok Kiai Ridwan, yang bisa memberikannya kasih sayang dan pandangan sebagaimana kakeknya. Sosok Kiai Ridwan dianggap menjadi pengganti sosok kakeknya sendiri. "Mas Asmi, loh, Ning Ayu, kok bangun, Mas nggak tidur?" "Belum Ning Ayu, kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba kangen Abah Kiai." Zahra menunduk, ia pun mengamati wajah sang suami yang berubah jadi sendu. "Mas jangan sedih, nggak Ning, ya, cuma kangen aja." "Tapi sedih juga nggak apa-apa Mas, tak temani sini." Kamu memang bisa menenangkan hatinya Mas." "Mas, dalam, aku tadi dimimpiin laki-laki sepuh. Aku nggak tahu siapa, sepuh, rambut putih, badannya besar, pakai tongkat, kopiah putih. Kayaknya familiar tapi aku nggak pernah kenal." Asmi tersenyum, jelas ia tahu persis siapa yang hadir di mimpi sang istri. Terus, beliaunya tersenyum, "Aku dikasih bunga melati Mas." Asmi kembali tersenyum. Rupanya lelaki yang dirindukan itu hadir di mimpi sang istri. Kenapa tak hadir di mimpinya saja? Setidaknya, bisa mengobati sedikit kerinduannya. Abah, Asmi rindu. Bersambung, terima kasih teman-teman yang selalu setia di channel Diari Sobat 7. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.